selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar? Semoga baik ya. Kita doakan semoga wabah corona segera berlalu sehingga kita bisa berkumpul kembali di sekolah. Nah, ke anak-anak ibu, kita akan membahas tentang konsep wawasan Nusantara. Nah, di mana tujuan materi kita untuk hari ini ada 6. Nah, bisa dibaca di PPT yang sudah ibu sediakan. Nah, anak-anak ibu, negara Indonesia itu memiliki kekuatan dan juga kelemahan. Nah, kekuatan kita apa, Bu? Nah, kekuatan bangsa Indonesia yaitu memiliki letak yang strategis dan kaya sumber daya alam. Nah, satu lagi yaitu kita kaya akan keberagaman. Tapi anak-anak ini bisa jadi kelemahan. Kenapa, Bu? Kalau kita tidak bisa menjaga ini, keberagaman ini. Nah, untuk itu, supaya negara kita tidak terombang-ambing untuk mencapai tujuan nasional, maka kita perlu yang namanya pedoman. Nah, maka dibuatlah yang namanya wawasan nasional atau biasa kita sebut dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara apa sih, Bu? Nah, wawasan Nusantara ini itu berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan juga Nusantara. Nah, di mana wawasan yaitu mawas, berasal dari kata mawas, yaitu pandangan ataupun tinjauan. Nah, kalau Nusantara itu berasal dari dua kata, yaitu nusa dan antara, di mana nusa yaitu pulau dan antara diapit dua hal. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, di mana kita mengutamakan yang namanya persatuan dan kesatuan wilayah. Nah, itu dia yang dinamakan dengan wawasan Nusantara. Nah, di slide itu ada wawasan Nusantara menurut ahli. Nah, bisa dibaca menurut Profesor Wat Usman dan juga menurut Garis Besar Haluan Negara pada tahun 1998. Nah, selanjutnya itu tentang hakikat wawasan Nusantara. Hakikat apa sih? Nah, hakikat itu dasar. Nah, berarti hakikat atau dasar wawasan Nusantara yaitu apa, Nak? Iya, yaitu hakikat wawasan Nusantara itu persatuan dan kesatuan wilayah. Nah, ini menjadi dasar wawasan Nusantara. Nah, di mana ada 3 faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada wilayah, ada geopolitik dan juga geostrategi. Nah, wilayah sudah kita pelajari dari bab sebelumnya, ya, di mana Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, ini dimuat di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua yang mempengaruhi wawasan Nusantara yaitu geopolitik. Nah, geopolitik adalah kebijakan politik negara yang dikaitkan dengan masalah geografis tempat suatu bangsa berada. Nah, ini tentang, kalau geopolitik berarti tentang kebijakan negara untuk mengatasi yang namanya masalah. Nah, yang ketiga adalah geostrategi. Strategi berarti cara yang digunakan untuk mencapai yang namanya tujuan nasional, di mana ada 4 tujuan nasional bangsa Indonesia yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya, yang termuat di dalam yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Nah, itu dia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Nah, di sini ada selanjutnya tentang unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Nah, di mana ada 3 unsur wawasan Nusantara. Apa saja, Bu? Yang pertama itu adalah wadah. Nah, wadah wawasan Nusantara yaitu wilayah kita sendiri. Nah, yang kedua adalah isi. Nah, isinya apa? Yaitu cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia itu termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua. Nah, yang ketiga adalah tata laku. Nah, tata laku ini itu mencakup 2 segi. Yang pertama adalah batinia dan lahiria. Nah, kalau batinia itu mencerminkan yang namanya jiwa atau semangat. Nah, tetapi lahiria itu tindakan atau perilaku ataupun perbuatan bangsa Indonesia. Nah, inilah 3 unsur dasar wawasan Nusantara. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan ya di komentar yang akan Ibu bagikan di classroom kita.
Nah, yang terakhir kita akan membahas hakikat tadi sudah, kita akan membahas tentang asas wawasan Nusantara. Nah, asas wawasan Nusantara itu ada 6. Ada 6 wawasan Nusantara. Yang pertama yang sudah Ibu buat di slide yaitu kepentingan yang sama. Di mana kepentingan yang sama pada saat kita merdeka dulu kepentingan kita bersama adalah sama-sama lepas dari penjajahan. Nah, kalau sekarang tujuan kita yang sama yaitu apa? Tujuan negara Republik Indonesia yang sudah Ibu jelaskan tadi yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Alinea keempat. Dan juga untuk mencapai yang namanya cita-cita bangsa Indonesia. Yang kedua adalah keadilan. Nah, inilah asas wawasan Nusantara di mana semua bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia itu sama kedudukannya, baik itu di mata hukum ataupun di mata negara. Nah, yang ketiga adalah kejujuran. Nah, kejujuran yaitu apa, Bu? Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Nah, yang keempat adalah solidaritas, yaitu kerjasama, diperlukan kerjasama, mau memberi, berkorban. Nah, apalagi sekarang ini lagi viral wabah corona yang mengguncang dunia. Nah, solidaritas kita apa? Nah, kalau misalnya sudah disuruh di rumah aja oleh pemerintah, nah jangan jalan-jalan. Supaya apa? Meminimalisir penyebaran yang namanya corona. Nah, jadi perlu yang namanya solidaritas ini. Yang kelima yaitu kerjasama, hampir sama juga. Ya, adanya koordinasi, saling pengertian satu sama lain. Nah, yang keenam yaitu kesetiaan terhadap kesepakatan. Nah, di mana kesepakatan bangsa Indonesia atau pendiri bangsa Indonesia pada saat dulu yaitu tentang memproklamasikan kemerdekaan ataupun adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan juga Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini harus kita jaga ya, kesetiaan terhadap kesepakatan ini oleh para pendiri bangsa kita dulu. Nah, itu ada 6 asas wawasan Nusantara. Nah, tadi Ibu udah terangkan tentang konsep wawasan Nusantara, sekarang ada lembar pengamatan. Nah, lembar pengamatan nanti Ibu akan bagikan video kalau misalnya nanti sempat waktunya. Tapi nanti yang terpenting yang harus kalian kerjakan itu ada di bagian poin ke-3, yaitu secara mandiri kerjakan soal berikut ini. Yang pertama, tuliskan apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Tadi udah Ibu jelaskan. Yang kedua, tuliskan faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara dan unsur dasar wawasan Nusantara. Yang ketiga, jelaskan 6 asas-asas wawasan Nusantara. Nah, ini nanti dikirimkan di classroom. Oke ya? Oke, see you. Sampai berjumpa kembali anak-anak Ibu. Semoga sehat-sehat semuanya.